Kemudian hadis yang berikutnya, baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya' fala taghrabuha wa taraka asya' an ghairi nisyan fala tabhathu anha aw fala tabhathuha." Allah Ta'ala, kata Nabi SAW itu, telah memfardukan kepada kita, mewajibkan kewajiban-kewajiban. Maka kewajiban-kewajiban itu jangan kita sia-siakan. Tunaikan dengan sebaik-baiknya. Wahadda hududan. Dan membuat batasan-batasan, larangan-larangan dan batasan-batasan. Jangan kamu terjang. Jelas. Wa harrama asya'. Allah mengharamkan beberapa hal. Jangan kamu mendekat. Bukan hanya sekedar melakukannya, tapi jangan mendekat katanya. Jangan, ya, mendekat pun jarang. Kemudian wa taraka asya'. Allah diam terhadap sesuatu yang lain, bukan lupa. Bukan lupa. Tetapi dalam riwayat disebutkan rahmatan bikum atau rahmatan lakum, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kalian. Nah, jangan kalian cari apa yang Allah diam terhadapnya. Maksudnya apa? Teman-teman, agama ini sederhana loh. Agama ini sangat-sangat sederhana. Kita nggak dituntut banyak hal sama Allah. Allah cuma minta sama kita nih agar kita percaya sama Dia sebagai Tuhan. Allah wajibkan kepada kita kewajiban, itu jalanin. Larangan, kamu jauhin. Khalas, habis gitu kamu bebas. Mau ngapain aja boleh. Mau ngapain aja, bebas. Boleh. Enak gak nih agama kita? Enggak muluk-muluk, kamu harus jadi wali besar terbang di langit. Enggak. Itu bukan bakal kamu. Itu bukan bakal kamu. Kita nih sederhana aja. Cari tahu apa sih kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Apa aja yang Allah wajibkan? Salat, puasa. Kalau punya harta yang memenuhi syarat, keluarin zakatnya. Punya kemampuan untuk pergi haji, tunaikan kewajiban haji. Itu doang. Terus maksiat-maksiat yang diharamkan oleh Allah, jauhin. Itu. Jangan ngezalimin orang lain, itu termasuk dalam kemaksiatan. Habis itu selesai udah. Ada satu hadis teman-teman, kalau nggak salah pernah kita bahas di sini atau di tempat lain, ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah didatangin oleh seorang laki-laki. Itu disebutkan an Talhah Ibn Ubaidillah. Qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd. Itu Sayyidina Talhah bin Ubaidillah, beliau mengatakan, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari penduduk Najd. Dari penduduk Najd. Orang ini rambutnya acak-acakan, thair ras. Ya. Rambutnya acak-acakan. Kemudian suaranya terdengar menggema. Tapi perkataannya enggak jelas apa yang diomongin. Ya, mungkin tuh kalau ngomong belebek-belebek begitu. Ada kan orang kayak begitu tuh. Enggak jelas apa yang diomongin. Nah. Sampai akhirnya dia mendekat, ternyata dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, 5 salat dalam sehari semalam, 5 salawat.
Maka orang itu bertanya, ya Rasulullah, apakah ada kewajiban selain itu? Nabi menjawab, tidak, kecuali kalau ingin kamu melakukan sholat sunnah, kamu bebas. Tapi kewajiban hanya itu yang 5. Terus Rasul bersabda lagi, tentang Islam nih kan, puasa Ramadan, itu wajib. Orang ini bertanya, apakah ada kewajiban selain itu? Nabi bilang, enggak, kecuali kalau kamu ingin puasa sunnah, bebas. Terus Nabi menyebutkan zakat. Orang itu bertanya, apakah ada kewajiban selain zakat lagi yang wajib aku tunaikan terkait harta? Nabi bilang tidak, kecuali kalau kamu ingin bersedekah secara sukarela, kamu punya hak itu. Maka orang itu bilang, demi Allah, la azid wala anqus. Saya tidak akan menambahkan atau mengurangi dari ini. Tuh. Maka orang ini berjalan sambil mengatakan demikian, demi Allah, aku nggak bakal tambahin, nggak bakal kurangin, segitu udah. Maka Nabi SAW mengomentari ucapan orang itu dan mengatakan, aflaha in sadaq, ia akan beruntung jika dia benar dalam ucapannya. Dalam riwayat, dia bakal masuk surga ketika dia jujur dengan ucapannya. Artinya sesederhana itu, teman-teman. Ini Islam sesederhana itu, salat, puasa, zakat. Hatta kalau kita nggak bikin yang sunnah, itu aja udah. Yang penting jangan bikin maksiat. Kalaupun kita jatuh di kubangan maksiat, tobat sama Allah. Udah selesai. Jangan kamu bikin maksiat, apalagi maksiat yang menyangkut orang lain. Itu doang. Selebihnya, kamu mau kejar tuh harta, monggo. Yang penting dengan cara yang halal, bukan kamu bikin maksiat. Kamu mau kerja, mau cari duit, mau foya-foya, monggo. Nggak ada yang larang. Yang penting ini yang tadi, kamu jalanin. Itu kalau kamu tulus ngejalanin itu, selesai sudah. Dan orang lain nggak punya hak untuk menjudge orang ini. Iya. Wah, kerjaannya foya-foya aja. Entar dulu, kamu nggak punya hak untuk ngomong begitu. Selama dia sholatnya benar, puasanya benar, zakatnya benar, nggak bikin maksiat, selesai. Dia mau bikin apa, haknya dia, nggak dilarang sama Tuhan. Ini yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini agama begitu sederhana, jangan dibikin ribet. Jangan dibikin ribet. Kamu mau bikin sunnah, monggo. Tapi jangan paksain yang sunnah jadi wajib. Terkadang ada orang berlebihan. Betul, boleh himbau orang. Tapi jangan ngejudge orang lain. Ini perkara sunnah kok. Kamu mau ngajak orang tahajud, monggo. Tapi jangan menjudge orang yang tidak tahajud, dia salah. Dia rugi. Enggak, perkara sunnah. Bukan wajib kok. Rugi kalau itu wajib. Iya, selama itu perkara sunnah, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu kondisi seseorang. Ya, ada orang tuh, ya nggak bisa bikin tahajud. Tetapi yang kamu anggap dia cacat di dalam tahajudnya, ditambal sama dia dengan apa tahu? Keringatnya ketika dia cari nafkah, kerjaan tuh halal untuk kasih makan ibunya. Benar nggak? Tertambal itu semua. Kita nggak pernah tahu itu. Dia nggak baca Quran. Iya, baca Quran juga bukan perkara wajib. Tapi kita nggak pernah tahu. Siapa tahu dia yang kamu vonis dia kurang, dia cacat karena nggak baca Quran, ya tertambal cacatnya itu dengan apa tahu? Dengan dia ngasih, dia piara ayam. Dia kasih makan ayam. Nabi bilang bahwasanya wa fi kulli dzikabidin ratbin sadaqah. Setiap tuh hewan yang berdetak jantungnya yang kamu kasih makan itu dicatat pahala oleh Allah Ta'ala. Mungkin dia gak baca Quran yang kamu anggap cacat, tapi kamu gak pernah tahu dia ngasih makan ayam, diampunin dosanya sama Allah. Dia ngasih makan kucing, dia ngelus kucing, itu kucing nyaman. Kita nggak pernah tahu, jalan menuju Allah itu banyak, termasuk yang tadi saya sebutkan. Jadi ini agama begitu sederhana, jangan dibikin ribet. Mohon, jangan dibikin ribet. Nikmatin ini agama. Jangan kita merasa di atas angin. Jangan kita merasa di atas yang lainnya. Benar, himbau orang untuk ajak kebaikan. Tapi jangan pernah kita tuh ngajak orang dari atas ke bawah. Ya,
tapi dari bawah ke atas. Faham maksudnya? Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ada orang ngajak dia dari atas. Oh, sudah loh. Anggap dirinya udah di atas yang lain. Lah. Kamu sekarang boleh jadi perilaku kamu di mata kamu dan di mata orang bagus. Tapi siapa yang tahu ke depannya? Nggak ada orang yang mengetahui. Nggak bisa menjamin keadaan kita besok. Selamat dari godaan syaitan, nggak ada yang bisa ngejamin. Nah, intinya nih, agama ini sederhana, jangan kita bikin ribet. Terus dalam hadis